Selamat pagi anak-anakku kelas 9 yang terkasih. Salam sehat, salam jumpa lagi, dan selamat siang untuk anak-anakku kelas 9C karena yang terakhir ya. Ya, kali ini Bu Lisa akan menyampaikan video khusus bahan penilaian akhir semester ganjil untuk PPKN kelas 9 karena hari ini adalah pertemuan terakhir. Ya, mulai Senin kalian sudah menghadapi PAS ganjil. Secara singkat saja, Bu Lisa akan menyampaikan bahan penilaian akhir semester ganjil untuk PPKN kelas 9. Ya, bahannya ada 2 bab, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kedaulatan NKRI. Untuk materi pembukaan UUD NRI 45 yang akan KD yang akan disampaikan adalah tentang makna alinea pembukaan UUD NRI 45, pokok-pokok pikiran pembukaan UUD NRI 1945 yang memakai prinsip Gama Patua, ya, dasarnya sila ketiga, kelima, keempat, ke-1 dan kedua disingkat Gama Patua. Baik makna maupun pokok pikiran pembukaan UUD NRI 45 semuanya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik, kita awali dengan yang pertama. Makna alinea pembukaan UUD 45 menjelaskan tentang pernyataan kemerdekaan, ya, juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan rasa syukur kepada Tuhan atas kemerdekaan, dan juga tentang tujuan negara dan isi Pancasila. Kita mulai saja dengan alinea pertama. Sambil kalian dengarkan ya, karena di sini Bu Lisa hanya menyampaikan garis besarnya saja. Makna alinea pembukaan UUD NRI 45 itu diuraikan menjadi 4. Alinea pertama maknanya adalah bahwa kemerdekaan itu sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebagai bangsa yang bersifat universal. Kalau kamu menambahkan dengan bahwa alinea pertama ini mengandung dalil objektif dan dalil subjektif, boleh juga, tapi itu harus diuraikan panjang lebar ya. Intinya adalah kalau makna alinea pertama itu adalah tentang pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan itu adalah hak asasi bagi semua bangsa secara universal. Kemudian makna alinea kedua, nah untuk alinea kedua ini ada unsur yang menunjukkan ketepatan penilaian bangsa Indonesia, yaitu ada 3 poin. Yang pertama adalah perjuangan bangsa Indonesia itu telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Dan yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, itu makna alinea kedua. Untuk makna alinea kedua ini bisa diambil salah satu saja. Misalnya nanti kalau kalian menghadapi tes atau ulangan atau ujian ya, salah satu saja. Misalnya kamu mengambil poin makna alinea kedua itu adalah bahwa kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu saja boleh. Ya. Bisa juga ditambahi apa arti merdeka, apa arti berdaulat, apa arti bersatu, ya, apa arti adil, dan apa arti makmur. Itu di buku paket ada. Nah, itu makna alinea kedua. Kemudian makna alinea ketiga. Nah, makna alinea ketiga ini adalah yang paling kita kenal, karena tanpa alinea ketiga ini bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kenapa? Karena pada alinea ketiga ini
menguraikan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia itu semata-mata adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Jadi ada unsur spiritual di sini. Ya, ada unsur spiritual. Kemerdekaan merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia kepada Tuhan. Kalau Tuhan belum menentukan kemerdekaan bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia belum merdeka. Jadi bukan hadiah dari penjajah asing, ya, hadiah dari Belanda maupun Jepang, tapi semata-mata karena rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia bisa mencapai kemerdekaan. Ya, jadi di sini ada unsur spiritual atau unsur secara religius, secara spiritual, secara religius. Karena kenapa? Karena rasa syukur bangsa Indonesia selama berjuang, ya, yang membuat akhirnya Tuhan menganugerahkan kemerdekaan. Ya, rasa syukur bangsa Indonesia dan keyakinan bangsa Indonesia akan Tuhan itulah yang akhirnya memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Itulah yang menjadi kekuatan, ya, untuk bangsa Indonesia berjuang. Nah, itu intinya kalau alinea ketiga itu adalah tentang rasa syukur, ya, tentang unsur spiritual bahwa kemerdekaan itu adalah semata-mata karena anugerah Tuhan. Sedangkan makna alinea yang keempat, nah, makna alinea keempat ini terdiri dari beberapa hal. Ya, alinea keempat ini memuat 4 prinsip. Ya, memuat 4 prinsip. Yang pertama adalah bentuk negara. Yang kedua adalah tujuan negara. Kemudian yang ketiga ketentuan dibentuknya Undang-Undang Dasar. Dan yang keempat adalah menguraikan tentang dasar negara Pancasila. Jadi sekali lagi, untuk makna alinea keempat ini mengandung 4 prinsip. Ya, kalau mau diurutkan, yang pertama itu adalah bentuk negara. Jadi menguraikan tentang bentuk negara dan perjuangan kemerdekaan telah sampailah itu alinea keberapa? Yang keempat itu masuk kepada yang intinya adalah dengan bentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, itu ya. Nah, itu kemudian yang kedua adalah tentang tujuan negara yang diwujudkan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu ya, itu tujuan negara. Kemudian yang ketiga tentang ketentuan dibentuknya atau diadakannya Undang-Undang Dasar. Dan yang keempat, baru yang terakhir ini tentang bagaimana dasar negara Pancasila itu muncul. Dan tentunya setelah apa? Setelah diperbaiki dan setelah direvisi dari isi Pancasila yang merupakan terjemahan dari Piagam Jakarta, ya. Jadi dalam pembukaan UUD 45 yang resmi, sila pertamanya sudah direvisi, yaitu dengan ketuhanan yang Maha Esa saja. Kalau yang sebelumnya kan yang di Piagam Jakarta, ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Ya, namun dalam alinea keempat ini sudah direvisi, yaitu dasar negara Pancasila, masyarakat adil dengan berdasarkan kepada 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan dan beradab, dan seterusnya. Ya, itu makna alinea keempat. Nah, itu baru makna, anak-anak sekalian ya, itu baru makna. Nah, sekarang langsung kita menuju ke pokok pikiran pembukaan UUD 45. Seperti yang diuraikan Bu Lisa pada pertemuan yang lalu ketika pertama masuk ke pembahasan pembukaan UUD NRI 45, tolong dibedakan bahwa makna dengan pokok pikiran ini berbeda. Ya, anak SMA saja sampai sekarang masih bingung ya, makna dengan pokok, dianggapnya makna itu ya pokok pikiran, bukan. Makna itu adalah mencakup inti dari tiap alinea pembukaan. Tetapi pokok pikiran itu tidak selalu harus urut. Kalau dihubungkan dengan Pancasila, Pancasilanya tidak selalu harus urut. Pokok pikiran itu adalah dari keseluruhan pembukaan UUD 45,
Apa unsur yang utama? Yang pertama harus diutamakan itu apa? Ya, ternyata pada pokok pikiran yang pertama itu mengandung sila ketiga, ya, yaitu pokok pikiran persatuan. Kalian bisa baca di buku paket ya, halaman 39 dan seterusnya. Sedangkan pokok pikiran kedua itu mengandung sila kelima. Ya, mengandung sila kelima. Yaitu apa? Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran ketiga itu adalah mengandung sila keempat, ya, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, atau pokok pikiran kedaulatan rakyat. Dan pokok pikiran yang keempat itu gabungan sila ke-1 dan ke-2. Ya, yaitu pokok pikiran yang mendasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama ya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi urutannya 3, 5, 4, 1 dan 2 ini digabung atau disingkat Gama Patua. Jadi mengerti ya perbedaan makna dengan pokok pikiran. Jadi sekali lagi, kalau makna itu adalah inti dari tiap alinea, kalau pokok pikiran itu mana yang terpenting dari 4 alinea itu. Ya, secara skala prioritas, ternyata urutannya sila ketiga, kelima, keempat, sila ke-1 dan 2. Nah, baik makna maupun pokok pikiran pembukaan UDN RI 45 itu selalu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kamu jangan mempelajarinya secara konsep itu 100%, jangan. Karena konsep itu teori ya, teori itu bisa dihafalkan. Ya, tetapi dalam hal ini makna maupun pokok pikiran itu harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dalam suatu sikap atau tingkah laku atau peristiwa yang nanti kamu hubungkan dengan itu, termasuk makna yang keberapa kalau alinea, termasuk pokok pikiran yang keberapa. Tentunya disesuaikan dengan kondisi dan situasi keadaan Indonesia di zaman sekarang ini, di saat ini. Boleh juga dihubungkan pada saat pandemi ini. Ya, baik, itu tentang materi pembukaan UD 45. Jadi singkatnya demikian ya, anak-anak. Sekarang langsung kita ke kedaulatan NKRI. Ya, materi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah tentang teori-teori kedaulatan yang dianut di Indonesia dan praktek pelaksanaannya, praktek teori trias politika yang diterapkan di Indonesia, perkembangan demokrasi di Indonesia, yaitu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila Orde Baru, demokrasi Pancasila Orde Reformasi, dan sikap karakter apa yang harus dilakukan jika berada pada masa demokrasi tersebut. Kemudian lembaga-lembaga negara, tugas MPR, Presiden, dan DPD. Baik, kita mulai yang pertama. Ya, tolong kalian pelajari apa yang ada di PowerPoint bahan PAS ini ya. Jadi supaya kalian belajarnya tidak kemana-mana dan juga tidak terlalu banyak. Sudah ada skop ruang lingkupnya. Ya, karena nanti PAS itu kamu tidak sempat buka-buka buku meskipun daring, waktunya terbatas. Untuk PPKN itu waktunya 60 menit, cuma 1 jam. Ya, dengan soal-soal yang lebih banyak keurean. Jadi, kamu tidak sempat buka-buka buku. Kalaupun sempat, daripada kamu nanti cari sana cari sini malah menghabiskan waktu, ya, kamu bisa menjawab seperti kalau kamu tes atau ujian offline atau nyata. Meskipun online, kamu tetap harus jujur. Ya, integritasnya ditonjolkan. Baik, untuk kedaulatan NKRI, yang pertama adalah teori-teori kedaulatan yang dianut di Indonesia dan praktek pelaksanaannya. Ini secara konsep atau secara teori memang banyak. Kamu mempelajari ada beberapa macam teori kedaulatan. Namun, Bu Lisa beri batasan teori-teori kedaulatan yang dianut di Indonesia saja. Terutama yang dianut di Indonesia itu 2 ya, teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Dan tentunya dengan praktek pelaksanaannya. Ya, nanti ada banyak contoh-contoh kasus yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, itu kamu hubungkan dengan teori kedaulatan yang dianut di Indonesia itu bagaimana penerapannya dan sebagainya.
Kemudian praktek teori trias politika. Tahu ya, teori trias politika ini adalah teorinya Baron Montesquieu yang terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, yang diterapkan di Indonesia itu konsekuensinya bagaimana? Ya, Indonesia kan istilahnya menganut teori ini karena bagus ya, maka Indonesia menganutnya dan sampai sekarang itu masih tetap eksis. Namun ada beberapa hal di dalam teori trias politika ini yang juga menimbulkan konsekuensi tertentu ya. Menimbulkan konsekuensi tertentu. Misalnya kalau teori trias politika di bidang yudikatif itu harus disesuaikan dengan integritas peraturan perundang-undangan secara hukum. Ya, menerapkannya secara adil ya, secara adil, tidak boleh berpihak, tidak boleh ada asas praduga tak bersalah dan sebagainya. Ya, ini nanti diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari juga. Kemudian yang berikutnya, perkembangan demokrasi di Indonesia. Kalau kamu belajar dari paket itu, Indonesia itu pernah memasuki masa demokrasi parlementer, masa demokrasi terpimpin, masa demokrasi Pancasila zaman Soeharto, yaitu demokrasi Pancasila Orde Baru, dan masa demokrasi Pancasila Orde Reformasi, mulai tahun 1998 sampai dengan sekarang. Ya, dan sikap-sikap atau karakter apa yang harus dilakukan jika kalian berada pada masa demokrasi ini? Jadi diumpamakan kalau saat ini kamu berada dalam demokrasi parlementer, bagaimana atau sikap apa yang kamu lakukan? Kan kamu tahu ya, pada masa demokrasi parlementer itu partai-partai politik yang ikut pemilu itu bagaikan jamur di musim hujan. Ya, banyak sekali, tidak terkoordinasi dengan baik. Ya, akhirnya kemudian efeknya negara Indonesia menjadi negara dengan banyak parpol dan negara bagian. Ada negara Sumatera, negara Aceh, negara Madura, negara Jawa Timur, dan sebagainya, sehingga demokrasi ini gagal. Ya, kegagalan demokrasi parlementer diakhiri dengan munculnya dekret presiden 5 Juli 59, dan dengan munculnya dekret presiden itu mulai memasuki masa demokrasi terpimpin. Nah, pada masa demokrasi terpimpin ini adalah masa di mana periode ini sering disebut Orde Lama. Ya, dan undang-undang yang digunakan pada masa demokrasi terpimpin itu Undang-Undang Dasar 1945, tapi dengan sistem terpimpin. Ya, dengan sistem terpimpin, dan pengertian demokrasi terpimpin juga disalahgunakan, ya, disalahartikan Jadi salah tafsir oleh Presiden Soekarno. Jadi Presiden Soekarno menafsirkan terpimpin itu yaitu pimpinan terletak di tangan Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi, sehingga pemusatan kekuasaan terjadi di tangan Presiden Soekarno waktu itu. Banyak penyimpangan yang terjadi. Ya, di antaranya Presiden mengangkat anggota MPRS. Di video yang Bu Lisa pernah share itu ya, kan kamu bisa lebih jelas kalau mendengarkannya dengan baik loh ya. Kalau mendengarkan dengan baik, tidak disambi-sambi, kamu akan lebih jelas itu kalau mendengarkan video itu ya. Video pembelajaran yang dari YouTube itu. Kemudian apalagi penyimpangan yang lain. Presiden membubarkan DPR. Presiden melakukan pengintegrasian lembaga-lembaga negara. Kemudian Presiden mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Penyimpangan politik luar negeri, Presiden membubarkan partai-partai yang justru sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan sebagainya. Nah, itu pada masa demokrasi terpimpin. Kamu bayangkan kalau kamu seorang anak remaja, pelajar SMP, hidupnya pada masa demokrasi terpimpin, apa yang kamu lakukan? Apa yang harus dilakukan jika berada pada masa demokrasi tersebut? Mungkin kamu hanya anak-anak orang biasa, bukan anak orang terkenal, bukan anak pejabat, sebagai rakyat biasa. Kira-kira sikap, karakter apa yang harus dilakukan? Nah, jadi semuanya disesuaikan dengan karakter ya yang harus dilakukan jika berada pada masa demokrasi itu. Demikian juga ketika kamu pada masa demokrasi Pancasila Orde Baru ya, zaman Soeharto. Ya, terutama zaman Soeharto ini selalu menekankan kembali ke Pancasila yang secara murni dan konsekuen. Namun pada dasarnya
ternyata pelaksanaannya hanya teoritis saja. Ya, banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran hak asasi manusia pada demokrasi Pancasila Orde Baru. Nah, kemudian timbul masa reformasi tahun 98, tepatnya 20 Mei tahun 98, Indonesia memasuki demokrasi Pancasila Orde Reformasi hingga sekarang. Dan kamu ketahui apa yang terjadi mulai tahun 98 sampai sekarang di buku paket juga sudah diuraikan. Kamu kalau baca di referensi-referensi lain di internet atau kamu suka membaca ya, apa saja yang terjadi sejak reformasi tahun 98 sampai dengan sekarang. Ya, bagaimana itu pahlawan-pahlawan reformasi yang masih muda berusaha untuk menegakkan menegakkan hak asasi manusia ya, terjadi banyak pelanggaran awal-awal itu ya, sampai kemudian Soeharto turun dan digantikan oleh Habibie dan seterusnya sampai sekarang Presiden Jokowi. Nah, karakter apa yang terjadi pada demokrasi Pancasila Orde Reformasi itu juga harus dikupas. Gitu. Yang terakhir tentang lembaga-lembaga negara. Nah, untuk lembaga-lembaga negara ini Bu Lisa batasi nggak usah semua. Kan ada lembaga negara mulai MPR, Presiden, DPD, ya, BPK, MA, MK, KY. Karena lembaga-lembaga negara ini terdiri dari bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bu Lisa batasi saja bidang legislatif saja, MPR, Presiden, dan DPD. Ya, MPR, Presiden, DPD, dan DPR. Ini kurang DPR ya. Tolong untuk tugas-tugas dan wewenangnya. Paling tidak tugas MPR itu tahu 2 apa 3 gitu ya. Tugas Presiden itu tahu juga 2 atau 3. Tugas DPD 2, tugas DPR 2. Ya. Yang jelas lembaga-lembaga negara ini nggak usah senjelimet seperti yang ada di paket, karena nanti toh kamu di SMA pun juga akan lebih diuraikan lagi. Ya, kemudian hubungan lembaga-lembaga negara satu atau hubungan antar lembaga negara itu kalian bisa langsung aja membaca dari buku paket halaman 87 ya. Nah, namun yang lebih utama adalah ini aja, tugas MPR, Presiden, dan DPD. Nah, itu saja anak-anak bahan penilaian akhir semester yang Bu Lisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi sudah Bu Lisa persempit ya. Jadi kamu belajarnya ya tentang ini. Jadi nggak melebar kemana-mana. Ya, selamat belajar. Semoga nilai PAS PPKN kalian bagus. Ya, kalau bisa jangan sampai ada yang remedi ya, sehingga kalian juga bisa melanjutkan di semester genap juga dengan lancar, karena kalian kelas 9 semuanya diperhitungkan nilainya harus memenuhi syarat untuk kelulusan. Meskipun di masa pandemi di semester ganjil ini, tapi kalian tetap objektif, tetap jujur, tetap memiliki nilai integritas yang baik. Begitu ya anak-anak sekalian yang terkasih. Demikian Bu Lisa sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ya. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.